Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haidir Mulyana dengan 4 digit NIM terakhir 1319. Di sini saya akan mempresentasikan pemulihan ekonomi pasca pandemi, tugas artikel dari ekonomi makro. Slide pertama ada pendahuluan. Pandemi COVID-19 memicu resesi global pada tahun 2020. Kontraksi PDB terjadi di banyak negara, termasuk Indonesia. Kontraksi tersebut terjadi hampir di seluruh sektor, terutama pada perdagangan, transportasi, pariwisata, dan industri manufaktur. Slide selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi keputusan dan analisis data sekunder. Sumber data utama dalam penelitian ini berasal dari Badan Statistik, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, serta literatur ilmiah, jurnal nasional dan internasional yang relevan. Analisis ini dilakukan melalui kualitatif metode deskriptif, yaitu dengan menelaah tren dan hubungan antar variabel ekonomi berdasarkan data sekunder. Slide selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Pandemi COVID-19 menyebabkan kontraksi ekonomi sebesar negatif 2,7% pada tahun 2020 yang merupakan resesi pertama Indonesia sejak krisis moneter tahun 1998. Dampak makroekonomi utama yang terjadi yaitu penurunan PDB, lonjakan tingkat pengangguran, tekanan terhadap APBN. Sebagai respon terhadap kontraksi tersebut, pemerintah meluncurkan program pemulihan ekonomi nasional. Kebijakan fiskal pasca pandemi ini mencakup peningkatan belanja negara untuk sektor kesehatan, perlindungan sosial, UMKM, serta insentif pajak. Selain itu, pemerintah juga melakukan transformasi struktural ekonomi dengan digitalisasi ekonomi dan percepatan teknologi. Perubahan struktur pasar tenaga kerja serta peningkatan peran ekonomi hijau dan berkelanjutan. Slide selanjutnya ada kesimpulan. Pemulihan perekonomian Indonesia pasca pandemi COVID-19 menunjukkan tren positif. Setelah mengalami kontraksi sebesar negatif 2,7%, Indonesia berhasil kembali mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5%. Hari ini menunjukkan efektivitas kebijakan pemerintahan dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mempercepat pemulihan nasional. Meskipun belum merata di seluruh wilayah akibat ketimpangan antar wilayah, keterbatasan aktivitas fiskal, dan kerentanan terhadap guncangan eksternal. Oleh karena itu, diperlukan strategi lanjut yang berfokus pada pemerataan pembangunan. Selain itu, upaya pemulihan perlu diarahkan tidak hanya untuk jangka pendek, tetapi membangun ketahanan ekonomi nasional yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing tinggi. Oke, cukup sekian penyampaian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.